Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di perkuliahan kewirausahaan. Saya Frizal Adil SEMM dari Universitas Pembangunan Pantarbudi Medan. Pada mata kuliah ini kita akan belajar bagaimana mengubah ide menjadi peluang dan peluang menjadi value yang nyata, baik untuk diri sendiri, masyarakat maupun dunia kerja. Kewirausahaan bukan hanya tentang membuka usaha, tetapi juga tentang cara berpikir kreatif, inovatif, dan berani mengambil keputusan strategis di tengah perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Apa-apa kakak-kakak sekalian, eh, setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan dapat menganalisis konsep dasar kewirausahaan dan ekosistem bisnis digital saat ini, merancang ide usaha kreatif yang berorientasi pada nilai tambah dan keberlanjutan, mengintegrasikan aspek etika, tanggung jawab sosial, dan nilai-nilai Islam dalam praktik wirausaha, kemudian mendemonstrasikan kemampuan kolaboratif dan kepemimpinan dalam menyusun model bisnis yang sederhana. Ranah, ya, secara spesifikasi perkuliahan ini berfokus pada pengembangan pengetahuan atau kognitif, ya, memahami teori dan strategi pengembangan usaha. Kemudian ranah afektif, sikap menumbuhkan semangat pantang menyerah, jujur dan berorientasi solusi. Kemudian ranah psikomotorik atau keterampilan mengaplikasikan ide menjadi prototip ataupun bisnis plan nyata. Kemudian kita kuliah kali ini pakai metode berbasis outcome based learning. Kemudian melalui perkuliahan ini saya berharap setiap mahasiswa dapat menemukan mindset wirausahanya di dalam dirinya, bukan hanya sebagai pencipta lapangan kerja, tapi juga sebagai agen perubahan yang berintegrasi inovatif dan berdaya saing global. Jadi selamat belajar, semoga perjalanan kita di mata kuliah ini menjadi awal dari lahirnya banyak pengusaha muda berkarakter yang membawa manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Baik, kakak-kakak sekalian dan abang-abang sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan ini, materi pada hari ini yaitu tentang motivasi kewirausahaan. Motivasi kewirausahaan apa ciri wirausaha? Keinginan untuk berprestasi, untuk mendapatkan keuntungan, berani menanggung resiko, tahan uji, optimis, energik, kreatif, inovatif, adaptif, dan komunikatif. Serta dia ada managerial skill-nya. Kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari keterbatasan yang dimiliki melalui peluang usaha yang kreatif, mengelola sumber daya, dan berani menanggung resiko. Moto wirausaha itu pertama, modal bisa dicari, keahlian bisa dibeli, cita-cita dan semangat tidak bisa dibeli. Cita-cita dan semangat harus dimiliki untuk memulai dan mengembangkan usaha. Jadi kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dan keterbatasan yang dimiliki melalui peluang usaha yang kreatif, mengelola sumber daya, dan berani menanggung risiko. Contoh yaitu jika air kemasan jika isinya habis diminum, kalengnya mau diapain? Nah, ternyata kalengnya bisa diolah, didaur ulang, bisa diberi kotak pensil, teko, bahkan sekarang dibuat ceret, bunga, dan sebagainya. Itu salah satu kreativitas dan inovatif. Seperti ini botol Coca-Cola, botol Aqua yang isi 2 liter itu bisa dirubah menjadi sapu plastik. Dan ini sekarang sudah banyak dilakukan. Dan itu laku. Jadi banyak usaha yang bisa dilakukan. Atau keripik.
Keripik itu dibuat dibuat yang manis, yang pedas, kemudian dibuat kemasan yang bagus sehingga kemasannya profesional dan dapat dipasarkan ke lokasi-lokasi yang sudah ditargetkan. Apa sumber kewirausahaan itu sebenarnya? Sumber kewirausahaan itu dasarnya kreativitas. Seperti halnya tadi yang contoh-contoh yang saya sampaikan tadi. Kemudian kreativitas itu dasarnya mimpi. Jadi mimpi itu bisa menjadi peluang usaha, bisa menjadi pendapatan atau profit, bisa menghasilkan laba. Banyak orang yang bermimpi tapi takut, sehingga tidak menjadi wirausaha. Alasannya banyak. Yang saya paparkan ini salah satunya adalah tidak bisa memulai usaha karena persaingan sangat ketat, atau takut gagal. Belum apa-apa udah takut gagal, takut rugi. Ada pula mitos etnis dan sebagainya. Kalau nggak orang Chinese, kalau nggak orang Tionghoa, nggak bisa berdagang. Kalau nggak orang Padang, nggak bisa berdagang dan sebagainya. Kemudian tidak punya modal, atau umur sudah tua. Wah, ini dia kacau nih kalau umur sudah tua. Pengalaman, tidak punya pengalaman. Nah, padahal Anda tahu sendiri kalau yang dinamakan hampir rata-rata semua abang dan kakak pernah merasakan makan di KFC, Kentucky Fried Chicken. Itu pendirinya Colonel Sanders, dikenal dengan Colonel Sanders, atau namanya Harlan David Sanders. Dia usianya pada saat mendirikan KFC itu usianya 65 tahun. Dia meninggal usia 90 tahun. Dia seorang pebisnis yang berkebangsaan Amerika Serikat. Dia mulai aktif dalam mewaralabakan bisnis ayamnya itu dimulai usia 65 tahun. Saat ini usahanya itu dikenal seluruh dunia. Kentucky Fried Chicken ataupun KFC. Jadi usia tidak menjadi batasan atau halangan untuk melakukan sebuah usaha. Kemudian apa dari paparan-paparan tersebut di atas tadi? Apa peluang usaha? Bagaimana memanfaatkan peluang usaha tadi? Pertama, harus pelajari kebutuhan pasar. Tentukan sasaran yang akan memanfaatkan produk kita. Kedua, analisislah gagasan usaha Anda. Apakah laku dijual, berapa biaya, berapa keuntungannya. Mulailah usaha itu. Mulai buka peluang usaha yang ada, apa yang akan dikembangkan tersebut. Jangan pernah ragu, karena semua sudah dipikirkan dengan baik-baik. Dari mana peluang usaha bisa muncul? Biasanya peluang usaha bisa muncul tuh dari hobi atau kesenangan pribadi. Bisa juga senang pada satu barang, atau pemanfaatan produk atau limbah dari produk lainnya. Bisa juga dari kebutuhan akan sesuatu produk atau jasa. Akhirnya memulai usaha itu bisa dilakukan dari segala aspek sebenarnya. Kemudian bagaimana mempertahankan kehidupan usaha tadi? Ya, yang pasti harus kita mengasah kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan pasar sebagai pasar sasaran kita. Sasaran target kita siapa, pasar kita. Harus kita asah kemampuan kita tadi. Kemudian kita harus bisa mampu mengelola usaha berbasiskan keunggulan biaya. Jadi harus biaya kita harus harus bisa bersaing dengan usaha-usaha lain gitu, usaha yang sama. Jadi masalah biaya itu bisa kita bersaing dengan sehat lah dalam mengelola usaha kita.
Tiga, mampu kita tampil beda dalam hal kualitas, layanan, pertama itu contohnya kalau dia tadi kemasannya ya harus lebih bagus, harus lebih menarik lah untuk ditawarkan kepada pasar. Ingat ya, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, kewirausahaan itu dibentuk bukan karena diwarisi, tetapi biasanya usahawan itu jadi mereka biasanya menyerah sebelum memulai, itu banyak ya, karena apa, usahanya itu warisan sehingga dia cepat menyerah. Bagi yang mencoba dan terus mencoba kewirausahaan bisa dipelajari, dilatih dan dibentuk, akhirnya menjadi contoh usaha kecil apa saja. Nah, kita bisa lihat sekarang bakso, ya, kita bisa lihat sekarang es buah, kita bisa lihat sekarang cuci mobil, gitu. Atau kantor HP atau kantor pulsa, gitu. Atau buat mie ayam dan sebagainya. Jadi bisa kita lakukan. Baik, saya lanjut lagi ya. Bagaimana memilih usaha? Pertama, banyak orang melakukan cenderung umumnya gitu, ikut-ikutan, lata. Contohnya seperti hotel HP, buat cilok, pop ice, dan lain-lain. Cenderung orang melakukan milih usaha itu karena keterampilannya, sesuai dengan keterampilannya, hobinya, atau usaha warisan tadi atau turunan. Berhasil atau tidak berhasil, itu kembali kepada kita bagaimana mengelola. Usaha-usaha apa yang bisa dilakukan? Banyak ya, usaha bidang makanan, usaha sandang, usaha pendidikan juga bisa. Contoh kalau usaha makanan, ada kebutuhan dasar, potensi pasar luas, ragamnya banyak, harga dari yang rendah sampai yang sangat tinggi banyak. Itu makanan bersaing benar itu. Kemudian sandang, seperti apa itu contohnya, pakaian, sepatu, dan sebagainya. Seperti kebutuhan dasar, potensi pasar luas, atau pangsanya luas gitu. Usaha pendidikan seperti apa? Kita buat kursus-kursus pendidikan kilat dan sebagainya. Itu kebutuhan dasar dan potensi besar yang banyak peluangnya sebenarnya. Pokoknya carilah usaha yang menyenangkan untuk Anda, bisa itu dari hobi atau bukan. Kemudian pastikan bagaimana pasarnya, bagaimana teknis pembuatannya, bagaimana tenaga kerjanya, bahan baku, bagaimana prospek keuntungannya, bagaimana persaingannya, bagaimana risiko usahanya, bagaimana mengelolanya, manajemennya. Mungkin nanti di sesi selanjutnya kita belajar tentang membuat SWOT serta analisis usaha. Jadi di situ nanti akan dijabarkan mulai dari keuntungan, persaingan, risiko, dan pengelolaan dan keuangannya. Baik, mungkin itu yang bisa saya lakukan. Sebelum saya akhiri, saya minta dulu abang dan kakak menonton sebuah film yang mungkin bisa menjadi motivasi bagi abang dan kakak sekalian. Saya silakan menyaksikan, nanti kita diskusikan. Ini setiap mahasiswa wajib bayar uang kuliah.
Dia pun bingung ya. Dia sibuk mau, bingung dia gimana nih membayarnya. Oh, lihatnya ada peluang, warawiri jadi wirausaha. Tahukah kamu jumlah angkatan kerja sekarang berapa? Setiap tahun terus meningkat. Nah, angkatan kerja sampai 127, yang terserap setiap tahun cuma 120. Lebih dari 700 orang tidak mendapatkan pekerjaan. Itu bekerja di sektor formal.